Nomor 4 itu memiliki filosofi atau sebuah filosofi yang kalau misalnya berdasarkan pendekatan stereotipnya itu 4 itu engkau memang pilihan aku yang tepat. wah, luar biasa. Selamat datang di channel WF Official di acara Bedah Isi Kepala Caleg. Telah hadir bersama saya seorang caleg DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Dapil 5. Untuk membedah lebih dalam lagi isi kepala narasumber kita mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Terima kasih saudara moderator. Ini sebetulnya saudara host, sebetulnya sebuah kesempatan yang baik. Nama saya Yasintus Maximus Theodorus Ilinantakai. Nama saya panjang. Saya caleg calon legislatif dari Dapil 5 Kabupaten Timur Tengah Utara dari Partai Golkar, nomor 4. Nomor 4 itu memiliki filosofi atau sebuah filosofi yang kalau misalnya berdasarkan pendekatan stereotipnya itu 4 itu engkau memang pilihan aku yang tepat. wah, luar biasa. Saya kebetulan sekali itu asalnya dari kampung. Kampung saya itu Elneke, Kecamatan Musi, itu satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timur Leste bagian barat. Kampung saya namanya Desa Elneke. Saya sekolah di sekolah dasar di kampung. Setelah itu saya SMP-nya di sekolah menengah pertamanya, tamatnya di SMP swasta Safiris Putra. Setelah itu SMA Negeri 1 Keva Menanu. Setelah itu kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang. Itu basis sekolahnya itu ya tentang manajemen umum, dan saya sekolahnya memang kuliahnya lama, 7 tahun. 7 tahun itu bagi saya itu sebetulnya bagi orang terjadi ketidakwajaran dari sisi deadline untuk orang kuliahnya itu biasanya 4 tahun. Kalau saya 7 tahun. Dalam konteks orang masa itu orang menyebutnya dengan pendekatan ketika masa sekolah, masa kuliah, lalu dengan predikat yang disandang itu biasanya orang menyebut kalau yang cepat dan punya prestasi bagus kan disebut dengan cum laude. Kalau saya hampir ke laut. Relevansinya ilmu manajemen dengan dunia politik itu sebetulnya dalam urusan ini kan ada pendekatan tata kelola. Tata kelola politik ini kan sebetulnya berbarengan dengan yang namanya fungsi partai politik. Itu sesungguhnya bagaimana kita mengelola politik dalam pendekatan kekuasaan dengan menggunakan kekuasaan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, itulah yang sesungguhnya nanti kemudian mendorong saya untuk nanti misalnya dalam relasi sosial itu saya bergabung dengan organisasi. Saya organisasinya itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKI Cabang Kupang. PMKI Cabang Kupang, saya pernah menjadi ketua presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKI Cabang Kupang itu di tahun 2001-2002, dan saya orang pertama TTU yang menjadi ketua presidium. Luar biasa. Artinya ini Abang Max mantan aktivis. Saya mantan aktivis, tapi tidak pernah, saya bukan sebetulnya pendekatan mantan, saya tidak. Untuk saat ini hanya mengambil waktu rehat saja. Saya tetap aktivis sampai kapanpun. Aktivis di bidang, saya aktivis kemanusiaan. Dalam urusan tentu sebetulnya itu kan kita mengadvokasi masyarakat dalam berbagai cara. Nah, dalam aktivis itu kan sebetulnya dia melekat yang namanya predikat. Itu hanya ketika misalnya rehat ataukah ini kita hanya mengambil waktu. Tidak ada yang namanya mantan aktivis, karena aktivis bagi saya di bawah mati. Karena saya sudah pernah belajar di luar jauh sebelum itu. Misalnya ketika mengenyam pendidikan dalam relasi kemasyarakatan, kita sudah berjuang misalnya dari panggung ke panggung, dari demonstrasi ke demonstrasi, kita ada di situ. Oke, selanjutnya kita masuk ke hal yang lebih dalam lagi, sehingga kita bisa tahu isi kepala dari kita punya narasumber. Di segmen awal, segudang pengalaman yang sudah dilalui. Yang pertama adalah aktivis,
kemudian punya gagasan yang sangat bagus juga, pengetahuannya juga sangat luas. Sekarang kita mengerucut ke trifungsi DPR. Motivasi Anda untuk bergabung dengan dunia politik, khususnya di Dapil 5 ini, prioritas apa yang mau diperjuangkan? Iya. Sebetulnya begini, bagaimana motivasi politik ini kan sebetulnya itu kita berusaha untuk menempatkan pilihan politik itu. Bagi saya ini kebetulan sekali orang Katolik, maka saya mengandaikan politik itu sebagai sebuah upaya untuk merasul dalam konteks awam. Nah, dalam konteks awam tentu itu sebuah keterpanggilan. Dalam konteks keterpanggilan itu sendiri, ya kita mesti masuk ke kekuasaan. Masuk ke kekuasaan supaya apa? Supaya kemudian dengan postur yang semakin besar, karena seluruh fasilitas disediakan oleh negara, kita ikut mempengaruhi kebijakan negara, maka masuk politik. Masuk politik yang paling bisa saya lakukan sekarang adalah masuk sebagai anggota DPR. Nah, dalam konteks anggota DPR, tentu kita merujuk pada sebetulnya itu ada 3 fungsi. 3 fungsi. Ya, di mana itu fungsi pertama itu fungsi kontrol, Ya. fungsi legislatif atau dan fungsi anggaran. Nah, dalam fungsi kontrol itu sebetulnya itu anggota DPR itu melakukan kontrol terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang nanti pada gilirannya itu berupa, misalnya ada kebijakan pemerintah berupa RPJMD Ya. untuk rencana pembangunan jangka pendek atau jangka menengah, atau hal-hal teknis yang kemudian itu keluar dari sebuah koridor, katakanlah koridor keberpihakan kepada masyarakat, koridor misalnya aturan menyangkut misalnya hal yang sifatnya mengikat, atau dalam pendekatan misalnya ada perda yang kemudian dilangkahi oleh eksekutif, maka di situ fungsi legislatif sekaligus juga dijalankan. Dan yang berikutnya itu fungsi anggaran atau fungsi budgeting. Nah, tugas DPR itu sebetulnya ada di budgeting. Itu sebetulnya kita mempelajari tentang bagaimana kemampuan ruang fiskal daerah untuk mendistribusikan anggaran ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam urusan kebutuhan masyarakat itu tentu bagi saya itu ada prioritas. Ada 3 prioritas saya. Ya. Yang bagi saya ini kebetulan sekali itu sarjana ekonomi, tapi rasa-rasanya saya lebih cocok untuk menjadi petani. Maka saya tinggal di kampung. Nah, sekarang predikat ketika orang tanya kerjanya apa, saya petani. Dan saya mengandaikan bahwa nanti mungkin setelah terpilih juga, ketika orang bertanya, jabatan saya bukan anggota DPR, tapi jabatan saya, pekerjaan saya adalah petani. Kalau misalnya mengandaikan itu tentang jabatan, bagi saya jabatan DPR, tapi pekerjaan saya tetap sebagai petani. Jikalau saya terpilih, tapi jika tidak terpilih pun saya sebagai petani. Nah, kita lanjut ya. Dalam kaitan dengan prioritas yang nanti kemudian untuk menjalankan 3 fungsi itu, bagi saya yang pertama itu pertanian. Pertanian itu akan menjadi lokomotif untuk menarik yang namanya dua bidang lagi. Itu ada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Di bidang pertanian, di mana kita mengenal betul ini. Ada yang namanya hak DPR untuk nanti dia melakukan yang namanya konteks kemanfaatan bagi masyarakat. Itu yang kita sebut dengan ada dana pokok. Kalau di DPRD itu ada namanya dana pokir atau dana pokok pikiran DPR. Sebetulnya itu dikonversi kalau saya ke pertanian. Dalam urusan pertanian tentu aspek-aspek yang perlu kita, di mana ada infrastruktur pertanian berupa peralatan, ada yang namanya ketersediaan air yang cukup, dan akses lain yang berupa misalnya ada jalan tani yang untuk memperlancar, meretas keterisolasian, atau misalnya untuk melancarkan akses pertanian masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah pendidikan, di mana kita tahu bahwa selama ini fenomena yang terjadi selama ini dengan pendidikan. Ini saya lebih khusus ke pendidikan sekolah dasar ya. Nah, sekolah-sekolah di kampung, yang sekolah dasar di kampung itu terjadi kelangkaan guru. Kelangkaan guru itu fenomenanya adalah satu sekolah itu PNS-nya ada 2. Selebihnya itu semua guru yang kontraknya kontrak komite.
maka Ya. terjadi yang namanya kesenjangan. Kesenjangan bagaimana misalnya 2 PNS dengan misalnya 3 berdasarkan kemampuan fiskal katakanlah dana bos. Ya. Dana bos itu hanya bisa merekrut 3 guru, berarti ada kurang 2 guru. Di mana guru mata pelajaran yang khususnya itu biasanya guru agama. Ya. Ada 6 rombongan, berarti ada kebutuhan 7 guru. Nah selama ini misalnya hanya kepala sekolah yang itu dia statusnya PNS. Ya. Ditambah lagi dengan 1 guru lagi yang PNS. Fenomenanya terjadi penumpukan guru itu ada di kota. Maka jika kita terpilih, kami terpilih jadi anggota DPR, maka itu yang menjadi prioritas untuk apa? Distribusi guru-guru yang nanti harus bisa dilihat dari sisi apa? Sisi kebutuhan. Untuk apa? Untuk tujuan investasi anak-anak kita yang sementara ini ada di kampung. Oke, sebelum lanjut, berkaitan dengan fenomena atau di dunia pendidikan, tentunya adalah masalah yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena calon-calon guru ini siap mengajar di kampung, Ya. tetapi kesejahteraan, kemudian infrastruktur, kemudian jaringan dan lain sebagainya itu yang mempengaruhi. Lalu apa yang mau diperjuangkan oleh narasumber sehingga guru itu bisa nyaman mengajar di kampung? Maka itu sebetulnya perlu kebijakan khusus atau yang orang menyebutnya dengan bentuk afirmasi. Ya. Ada kebijakan khusus yang dibuat kebijakan fiskalnya untuk mengalokasikan sejumlah postur kepada guru-guru ini, Ya. guru-guru kontrak ini. Karena dari sisi aturannya untuk saat ini tidak ada lagi guru kontrak daerah. Dia harusnya masuk ke P3K. Masalahnya adalah P3K sekarang ini prioritasnya untuk sekolah-sekolah negeri. Ya. Itu diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan atau di bidang mana? Tinggal nomenklaturnya diatur supaya jangan sampai menabrak aturan yang lebih tinggi. Karena memang dari sisi misalnya untuk guru-guru kontrak yang itu dibayar oleh APBD, itu sebetulnya sudah tidak lagi untuk guru kontrak, Ya. guru kontrak daerah. Tinggal saja bagi saya mungkin dibuat sebuah klausul ataukah nomenklatur yang bisa apa namanya untuk subsidi kepada guru-guru, tapi tidak menabrak aturan yang di atas. Kita masuk ke segmen berikut, kita bedah lagi di sektor pertanian. Ya. Saya kebetulan petani, maka itu sebetulnya kecintaan saya karena pertanian. Kecintaan saya terhadap pertanian, maka itu menjadi semacam pilihan prioritas. Nah, dalam urusan pilihan prioritas, saya ini kebetulan sekali itu di kampung, saya hobi. Karena hobi bertani, maka ada sarana penunjang untuk yang namanya pertanian itu saya membuat yang namanya pupuk organik tapi berbasis ya, pendekatan rehabilitasi lingkungan. Maka saya produksi yang namanya pupuk organik cair, ada pupuk bokasi yang itu saya bagikan gratis kepada masyarakat. Ya. Supaya nanti kemudian ini menjadi semacam pengalaman untuk nanti pengalaman itu direplikasikan kepada petani yang lain dengan mengandaikan bahwa dalam konteks intervensi terhadap misalnya tanah, jika menggunakan pupuk organik dan pupuk bokasi itu sebetulnya itu memperbaiki unsur hara tanah. Nah, masalah kita selama ini adalah intervensi pupuk yang biasanya itu digunakan adalah pupuk kimia. Kita bayangkan misalnya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu sebetulnya dia akan mengurangi atau membuat degradasi lahan dari sisi kandungan unsur hara makro tanah, baik hara makro dan mikro tanahnya. Maka itu saya punya kesadaran ini adalah dengan mengajak masyarakat, ayo mari sama-sama kita membuat supaya nanti kemudian kita sama-sama menggunakan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Saya mengajak masyarakat untuk ayo, jika misalnya ini ayo mari kita buat, setelah itu kita pergunakan sendiri. Jika produksinya masih banyak, kita bagi-bagi lagi ke masyarakat yang lain. Dengan begitu nanti kemudian sebetulnya motivasinya untuk mereplikasi atau menduplikasi apa yang kita lakukan supaya masyarakat itu jangan tergantung dengan pupuk kimia. Karena jika tergantung dengan pupuk kimia itu pendekatannya sudah sangat kapital dan pendekatannya berorientasi ke
persoalan ketergantungan terhadap pasar. Iya. Kita bayangkan misalnya dengan membangun kesadaran masyarakat sekaligus misalnya, coba kita lihat fenomena pasarnya. Fenomena pasar dulu masyarakat kita itu biasanya terbiasa itu dengan ada bibit lokal yang itu biasanya tinggi-tinggi. Sekarang karena pendekatan kemudian berorientasi ke pasar, jagung hibrid sekarang, jagung hibrida sekarang itu sudah apa namanya tidak bisa tidak mampu untuk kemudian kita bisa awetkan. Dia akan cepat fufuk. Maka itu sebetulnya dengan pendekatan yang organik itu kita sebetulnya mengajak masyarakat, ayo mari kita cintai kita prioritaskan kita punya produk lokalnya dengan tetap mempertahankan naturalnya produk kita. Misalnya ada kacang-kacangan yang itu hampir pasti sekarang itu sudah tidak ada lagi. Yeah. Karena itu orientasi masyarakat yang lebih cepat mau instan akhirnya menggantungkan seluruh ketersediaan yang ada di pasar dengan ya misalnya jagung hibrida dengan varietas yang sangat macam-macam. Tapi kelemahannya adalah tidak bertahan dari sisi pengawet. Itu masalahnya. Lalu penjelasan terkait dengan pertanian, relevansi apa yang berkaitan dengan masyarakat, kemudian hal itu bisa diperjuangkan di kursi DPR. Kita tahu masyarakat kita ini basis penghidupannya hampir petani. 80% itu petani. Maka itu yang sebetulnya dari sisi penganggaran juga harus cukup. Penganggaran harus cukup. Dari sisi misalnya kontrol, jika kita terpilih dari DPR, jikalau itu misalnya karena aturan, katakanlah aturan yang berkaitan dengan misalnya ada wilayah yang harus misalnya dari sisi tata ruang ada yang namanya roadmap wilayah yang kemudian itu berdasarkan klaster-klaster. Ada wilayah yang khusus misalnya ada pertanian untuk dianggap sebagai pertanian katakanlah pertanian untuk sayur-sayuran harus ada di sebuah klaster. Pertanian untuk misalnya padi, jagung itu ada di mana? Ada pertanian lahan kering di mana? Lahan basah di mana? Nah, selama ini kan sebetulnya itu masyarakat hanya biasanya melakukan misalnya profesi sebagai petani itu di lahan-lahan mereka yang itu bergantung dengan alat. Jadi tidak ada intervensi yang terlalu banyak. Itu berdasarkan pendekatan teknologi pertanian. Di mana sekarang tantangan pertanian kita itu kan kita berhadapan dengan sebuah masa. Itu masanya adalah masa teknologi dan informasi yang seharusnya itu harus bisa disesuaikan. Kemudian kita lanjut ke bidang kesehatan. Hal apa yang mau diperjuangkan yang relevan dengan trifungsi DPRD? Selama ini kan orang banyak yang memprioritaskan tentang infrastruktur gedung, peralatan. Kalau saya lebih memprioritaskan dari aspek promosinya. Promosinya yang masih kurang. Maka ketika misalnya muncul sebuah fenomena pandemi misalnya karena aspek promosinya lemah, maka kesadaran masyarakat untuk nanti misalnya cara hidup sehat itu menjadi sangat timpang. Dia tidak tahu misalnya bagaimana penggunaan misalnya air yang sehat, ataukah misalnya menyangkut ada WC sehatnya seperti apa, karena promosinya lemah. Selama ini prioritasnya lebih kepada aspek infrastruktur gedung, lalu alat-alat kesehatan. Oke, luar biasa ternyata narasumber kita ini walaupun tinggal di kampung tetapi kapasitasnya atau isi kepalanya tidak terlalu kampungan amat sih. Ya, saya memang tinggal di kampung tapi pola pikirnya tidak kampungan. Maka ini sebetulnya sebuah keberanian keberanian untuk saya mau maju. Bahwa prinsipnya saya kebetulan sekali itu kan orang baru di kancah perpolitikan legislatif. Tapi yang saya bisa pastikan menang itu, kalah itu pasti, menang itu sebuah pilihan. Maka sekarang saya lagi berjuang betul ini, tidak mengenal waktu. Ini kebetulan sekali tadi waktu dihubungi saya masih sementara itu lagi menggerogoti atau menyusuri kampung-kampung untuk kita mencari kekuatan elektoral yang nanti pada akhirnya kita sama-sama merasa terpanggil. Maka dalam urusan keterpanggilan keterpanggil untuk sama-sama berjuang itu saya membuat sebuah tagline. Tagline-nya antara lain dia berbunyi begini. Semua kita
mari berjuang. Ini bukan soal kekuasaan, tapi ini sebuah gerakan turun tangan untuk bagaimana kita melihat kekuasaan sebagai sebuah mimpi. Ketika kita melihat kekuasaan sebagai sebuah mimpi, jika kita mencapainya, harus bisa memberikan manfaat balik kepada si yang punya kedaulatan itu. Masyarakat punya kedaulatan, maka disitulah alat ukur komitmen kita terhadap masyarakat akan terjawab manakala kemudian mereka sudah mempercayakan kita, tapi kita punya tanggung jawab. Ini soal akuntabilitas elektoral, akuntabilitas kepercayaan masyarakat yang harusnya itu dibayar mahal. Dan perjuangan ini sebetulnya tidak mudah. Masalah kita adalah biasa selama ini musim yang namanya musim politik, bendera ini ada di mana-mana, baliho ada di mana-mana. Tapi setelah itu orang terpilih tidak, ya sang legislatornya sudah tidak punya ikatan yang cukup dengan masyarakat. Maka saya selama ini yang saya lakukan adalah ya kunjungi basis-basis masyarakat yang pada akhirnya kita satu visi supaya paling tidak jikalau boleh, ayo mari kita saling mendukung untuk apa? Kita mengambil kekuasaan ini sebagai pilihan untuk kebaikan bersama. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir dari bedah isi kepala caleg. Di closing statement, saya minta abang untuk kalau bisa mendefinisikan kalimat anak kampung tetapi otaknya tidak kampungan, kemudian dengan dia punya pesan-pesan yang lain. Silahkan. Saya kebetulan sekali itu biasanya menggunakan yang namanya tadi ada gerakan turun tangan, mengajak teman-teman yang menjadi semacam tim untuk sama-sama berkolaborasi dengan tim untuk melakukan yang namanya gerakan turun tangan. Maka saya biasanya menyebutnya jangan jurkam. Apa itu jurkam? Jurkam itu jurusan kebun anak kampung, karena memang saya petani. Ya, bukan juru kampanye. Bukan, jurusan kebun anak kampung. Nah, maka dengan itu sebetulnya kita punya visi yang sama tentang bagaimana penderitaan masyarakat, kesenjangan dan ketimpangan kebijakan yang justru itu menjadi kegelisahan. Saya mengajak teman-teman yang kepada mereka, ayo kita sama-sama. Oleh karena itu, di pesan saya terakhir itu saya juga boleh mengajak saya mengajak masyarakat di Dapil 5 itu meliputi Kecamatan Mutis, Kecamatan Memafa Barat, Kecamatan Memafa Tengah, Kecamatan Naimuti Timur, Naimuti dan Kecamatan Musi. Ayo, mari sama-sama kita bahu-membahu untuk saling melakukan gerakan turun tangan supaya mimpi-mimpi kita itu terjawab. Tercapai. Jangan terjawab lah, tercapai untuk nanti jikalau Tuhan mengizinkan lewat jika ada garis tangan kita yang memungkinkan untuk kita ini, saya yakin saya bisa dan saya mau untuk memperjuangkan itu. Dan saya waktu itu misalnya di setiap kesempatan untuk dialog saya janji. Hari ini saya bicara tentang janji dan mimpi. Jikalau misalnya saya tidak mampu dan saya tidak mau melakukan apa yang saya sampaikan, satu pilihannya adalah jika 5 tahun lagi saya datang, masyarakat tidak perlu pilih saya. Karena itu saya sudah mengingkar. Itu cara menghukum yang namanya politis. Selama ini yang terjadi adalah dominasi orang terhadap yang namanya urusan ketika misalnya orang yang sama saja yang mewakili kita. Maka kami mau maju untuk mewarnai dinamika politik ini dengan muncul sebagai para kompetitor baru ini, dan kemudian kami menjadi orang baru dengan warna kuning yang itu cenderung berkibar kemana-mana. Luar biasa isi kepala dari narasumber kita. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan untuk masyarakat di Dapil 5 untuk menentukan pilihannya. Silahkan dengar sendiri dari tadi isi kepala dari narasumber atau calon legislator kita. Sampai jumpa di segmen berikutnya.